Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita masuk ke bab berikutnya di kelas 3 ini tentang persamaan kuadrat. Ya. Adapun yang kita bahas ada dua, yaitu pengertian persamaan kuadrat dan akar persamaan kuadrat. Kemudian menentukan akar persamaan kuadrat. Baik, yang pertama dulu. Pengertian perpangkatan bilangan. Maaf ya. Ini linknya salah. Nah, pengertian persamaan kuadrat dan akar persamaan kuadrat. Mulai dari bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, coba kalian perhatikan. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A, B, dan C-nya adalah bilangan real dan A-nya tidak sama dengan 0. Kenapa A-nya tidak sama dengan 0? Karena ketika A sama dengan 0, maka 0 kali X kuadrat itu 0. Berarti hilang. Ya, bukan lagi persamaan kuadrat. Tapi persamaan linear. Berarti kalau A-nya sama dengan 0, berarti sisanya tinggal Sisanya tinggal BX ditambah C sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk persamaan linear. X itu disebut dengan variabelnya. Yang ini, ya. X ini adalah variabel. A disebut dengan koefisien dari X kuadrat. Nah, ini. A ini adalah koefisien dari X kuadrat. Angka yang bersamaan dengan X kuadrat. B ini koefisien dari X, ya, dan C ini adalah konstantanya. Nah, yang perlu kalian ingat, yang paling penting adalah bentuk umumnya. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ini bentuk umumnya, ya. Berikutnya, contoh soal. Perhatikan beberapa persamaan kuadrat berikut. Nah, ini disebut dengan persamaan kuadrat, ya, karena ada kuadratnya nih, ya. Ini sama persis, ya, ini sama persis dengan bentuk umum. Bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. C-nya berarti C di sini adalah min 1, ya. Kalau dari sini, dari A ini, kita peroleh A-nya berapa? Koefisien dari X kuadrat 1, ya, karena tidak dituliskan. B, koefisien dari X 2. C, konstantanya adalah negatif 1. Itu, ya. Yang ini juga bentuk persamaan kuadrat, ya. Cuman ini bentuknya A-nya berapa? A-nya 2, B-nya 1, C-nya 0. Maka tidak ada konstanta di sini, di bagian B ini. Yang ketiga, ini juga bentuk persamaan kuadrat dengan A-nya sama dengan 1, B-nya 0, C-nya min 3. Tuh. Kalau yang ini hanya ada A saja, ya. A-nya yaitu 1. B-nya 0, C-nya juga 0. Oke. Berikutnya, akar persamaan kuadrat. Akar atau penyelesaian persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ini bentuk umum persamaan kuadrat yang tadi. Adalah nilai X yang menyebabkan ruas kiri persamaan bernilai 0. Ya, dengan kata lain, penyelesaian persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 adalah nilai X yang memenuhi persamaan. Misalkan begini. Kalau ada X kuadrat ditambah X ditambah 2X ditambah 1 sama dengan 0, misalkan. Berapakah akarnya atau penyelesaian persamaan kuadrat ini? Nah, ketika kita misalkan, ya, ini boleh tebak-tebakan saja. Kita misalkan X-nya sama dengan 1 atau penyelesaiannya sama dengan 1. Benarkah ketika X-nya sama dengan 1,
hasilnya akan 0. Kita ganti X-nya dengan 1. Itu jadi 1 kuadrat ditambah 2 kali 1. X-nya ganti dengan 1 ya. Ditambah 1 sama dengan 0. 1 tambah 2 tambah 1. 4 kan? Nah, ini bukan 0. Gitu. Tapi kalau kita coba misalkan dengan X-nya, ini untuk X sama dengan 1 ya. Sini. Kalau X-nya sama dengan min 1, maka kondisinya akan seperti ini. Ketika ada X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 sama dengan 0, X-nya kita ganti dengan min 1, maka min 1 kuadrat ditambah dengan 2 kali min 1 ditambah 1 sama dengan 0. Benar nggak? Kita lihat. Min 1 kuadrat itu 1 ditambah min 2 tambah 1. 1 tambah 1, 2 tambah min 2 jadi 0. Benar. Maka X min 1 merupakan penyelesaian. Jadi X sama dengan min 1 adalah penyelesaian. Tuh. Ya. Nah, berikutnya lihat. Selidikilah kebenaran pernyataan berikut. Persamaan kuadrat ini mempunyai akar ini dan ini. Caranya kita buktikan satu-satu. Misalkan ya, untuk yang A dulu. A itu persamaan kuadratnya adalah X kuadrat dikurang 10X ditambah 16 sama dengan 0. Mempunyai akar min 1 dan 8. X sama dengan min 2. Ya. Berarti kita ganti X-nya dengan min 2. Jadi akibatnya min 2 kuadrat dikurang 10 kali min 2 ditambah 16. Min 2 kuadrat 4. Min 10 min 2. Min 12 ya. Ditambah 16. Oh kali ini kali ya. Min 20. Min 10 min 2 berarti plus 20. Berapa ini? Jawabannya 36, 40. Itu bukan ya. X sama dengan 8. Berarti 8 kuadrat dikurang 10 kali 8 ditambah 16. 64 dikurang 80 16. 64 tambah 16 80 kurang 80 0. Nah, berarti yang menjadi penyelesaian adalah ini. Ya, ini penyelesaian, yang ini bukan. Gitu. Yang B dan C silahkan kalian boleh cari sendiri. Oke. Nah, udah selesai. Berarti ada tugas ya. Bagian B dan bagian C. Nah, ini tolong diselesaikan, simpan di buku catatan atau di buku tugas. Nanti sewaktu-waktu kita coba bahas bersama. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.